Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about length of stay data. But before we start our class, let me apologize for my mistake because this is so late ya, karena ini sangat telat materinya. Saya baru bisa mengirimkan, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk materi ini. Dan I'm so sorry because saya juga lupa dan ada yang tidak mengingatkan, jadi saya sering terlupa untuk mengirimkan materi. Saya berusaha untuk minggu depan saya akan mengirimkan materi tepat waktu sampai akhirnya kita bisa kuliah live bersama-sama setelah mungkin kesibukan wisuda berkurang. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang length of stay data. Sebenarnya ini sangat sederhana ya untuk length of stay data. Length of stay data ini salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit. Jadi, mutu atau kualitas rumah sakit dapat terlihat dari beberapa indikator. Salah satunya adalah length of stay data. Jadi nanti akan saya pecah menjadi 2 materi, length of stay data dan indikator-indikator yang lain. Oke, kita lanjut saja. Di sini nanti kita akan belajar tentang length of stay data atau loss, kemudian total loss, total length of stay, and then average length of stay atau rata-rata untuk length of stay-nya. Nah, di sini kita akan belajar dulu yang pertama tentang loss. Apa sih loss itu atau length of stay? Nah, jadi length of stay atau loss itu adalah lama rawat pasien di rumah sakit. Berapa lama sih pasien itu dirawat di rumah sakit? Intinya seperti itu. Nah, untuk rumus loss, sebenarnya tidak ada rumus yang terlalu ribet seperti rumus-rumus indikator yang lain. Nanti akan saya sendirikan di part kedua. Di sini rumus loss itu sangat sederhana. Tanggal pulangnya pasien dikurangi tanggal masuk. Sudah seperti itu aja. Jadi berapa hari pasien dirawat di rumah sakit. Kalaupun pasien itu pulang dan masuk di hari yang sama, maka sudah terhitung satu hari. Jadi sudah terhitung 1 hari untuk pasien yang masuk dan pulang di tanggal yang sama. Nah, untuk total loss sendiri itu apa? Kalau tadi kan loss itu per pasien ya, kita menghitungnya itu per pasien. Jadi total loss dari pasien A itu berapa hari? Loss dari pasien B itu berapa hari? Itu kalau loss. Tapi kalau kita ngomongnya total loss, maka kita membicarakan sekelompok pasien gitu ya. Jadi kita bicara tentang total length of stay. Nah, total length of stay itu apa gitu? Total length of stay itu adalah total loss yang dilakukan untuk seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit. Bukan perorangan ya. Jadi tadi pasien yang dirawat di rumah sakit bukan perorangan. Dikenal juga dengan istilah discharge day atau hari pasien pulang. Nah, selain itu total loss itu juga bisa memberikan gambaran tentang hari rawat atau loss di kelompok-kelompok pasien tertentu, misal kelompok pasien OPGI, kelompok pasien umum, kelompok pasien bedah, kelompok pasien apa gitu. Nah, itu sudah bisa. Itu disebut total loss juga, tapi total loss per kelompok. Nah, di sini contoh perhitungan total loss ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di tabel, itu ada pasien keluar hidup maupun mati ya. Jadi, total loss itu kan baik pasien itu keluarnya hidup atau mati dihitung semua. Pada tanggal 1 Desember 2019 ini misalkan ada Joni usia 52, umum 15 hari, Samantha sekian-sekian. Nah, kemudian ini diminta menghitung total loss dari 10 pasien. Nah, kalau sudah total loss berarti semuanya loss ini di jumlah atau di total. Itu totalnya dari 15 sampai 3 ya, dari tabel pertama sampai terakhir itu dihitung 127 hari. Itu total loss-nya. Nah, kalau kita ngomong tentang total loss pasien umum, maka kita hanya pilih yang pasien umum saja berapa. Begitupun dengan pasien bedah, begitupun dengan pasien kebidanan. Begitupun ketika dikategorikan sebagai usia. Jadi kita hanya memilih loss dari beberapa kelompok yang memang tidak sama seperti itu. Jadi kelompok yang sudah dikarakteristikan itu sudah termasuk ngitung total loss juga pada kelompok tersebut. Nah, ini maaf ini saya salah ketik, harusnya bukan toy ya, harusnya AFLOS. Average length of stay atau AFLOS. Apa sih AFLOS itu? AFLOS adalah rata-rata lama rawat pasien di rumah sakit. Di sini tidak termasuk bayi baru lahir. Jadi dihitung terpisah. Maksudnya rumusnya sama tetapi jangan dicampur. Jadi kalau AFLOS bayi baru lahir ya udah AFLOS-nya bayi baru lahir toh. Kalau AFLOS-nya umum berarti
anak masih masuk, tapi bayi baru lahir tidak masuk gitu. Tapi rumusnya sama, cuman hitungnya dewe-dewe atau sendiri-sendiri. Oke, rumus AFLOS itu apa? Rumus AFLOS itu adalah jumlah lama rawat pasien hidup plus meninggal pada periode tersebut. Jadi 1 bulan kah atau 1 minggu kah, tergantung kebijakan rumah sakit untuk periodenya. Nah, jumlah pasien dibagi jumlah pasien hidup maupun meninggal pada periode tersebut. Jadi lama rawat atau total loss-nya dibagi jumlah atau total pasiennya. Itu rumusnya. Angka idealnya 3-12 hari. Kenapa keluar angka ideal 3-12 hari? Karena ini ada 2 sudut pandang gitu ya. Kalau terlalu lama, maka menandakan kualitas pelayanan rumah sakitnya kenapa? Apa nggak bagus? Kok pasien nggak pulang-pulang? Itu yang pertama. Yang kedua, sudut pandang kedua dari sisi ekonomis. Kalau terlalu cepat pasien pulang, rumah sakit akan dapatnya sedikit untuk keuntungannya. Nah, jadi harus dibikin supaya tidak terlalu cepat tapi juga kualitasnya tetap utama gitu. Jadi angka idealnya antara 3-12 hari. Nah, ini contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan ada untuk AFLOS. Jumlah pasien pulang pada bulan April termasuk yang meninggal adalah 1.251 orang. Nah, total lama rawat pasien seluruhnya adalah 6.792 hari. Nah, AFLOS-nya berapa? Maka total loss dibagi jumlah pasien. 6.792 dibagi 1.251. Ketemunya 5,4 hari atau dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5 ya. Jadi 5 hari. Oke, mudah ya untuk penghitungan total loss AFLOS ini. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Jadi ini intinya mudah, kita menghitung length of stay atau lama rawatnya. Pokoknya teman-teman tahu loss itu dihitung per individu pasien, kemudian total loss itu untuk kelompok-kelompok pasien tertentu. Kemudian kalau average itu berarti kita menghitung rata-ratanya dengan membagi total loss-nya dan jumlah pasiennya. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Thank you very much for your attention. I hope I can send materi in the next week as soon as I can. Jadi saya harap saya bisa mengirimkan materi secepat yang saya bisa gitu. Jadi tolong saya diingatkan ya kalau misalkan Bu waktunya kirim materi seperti itu. Oke, thank you very much and I hope we can meet in live meeting as soon as possible. Oke, thank you very much class. Good morning. Have a nice day.